Pak di sini. Bener saya punya utang, tapi nggak kayak gini caranya. Bikin malu saya sama suami saya. Warung saya jadi sepi kan. Maaf kalau boleh saya penghasilan satu-satunya warung ini buat bayar utang. Tapi kalau diambil sama ibu kamu, saya mau bayarnya pakai apa? minta maaf. Kalau boleh tahu berapa utang ibu sama bapak sama ibu saya? Ya memang kami punya utang sama ibu Mbak. Cuma kan gara-gara kayak begini, jadi kami malu, dipermalukan kayak begini Mbak. Gimana Mbak? Kan jadi sepi tuh dagangan kami Mbak. Saya minta maaf. Gimana dong Mbak? Harus ngomongin baik-baik. Punya perasaan. Saya juga manusia. Dilihat banyak orang juga saya juga malu. Mbak, ya kan kita nggak tahu juga bakalan kayak gini. Mbak Maya aja bahkan nggak tahu kalau ibunya minjemin uang ke kalian, Mbak. Saya kesel. Saya jadi tidur sama suami saya bawa-bawa kalian, Mbak. Udah sekarang gini, pergi aja deh, pergi. Jadi saya urus sama suami saya sendiri. Maaf ya, Pak. Mas, Mbak, berarti benar. Omongan semua orang dan calon ibu mertua saya tentang ibu saya. Gimana ya, kita juga belum bisa memastikan sih. Tapi nggak ada kemungkinan. Caranya sih yo, kayaknya Caranya terlalu ekstrim, bener kata kamu Mas. kita harus cari tahu ke ibunya langsung. Masalahnya kita nggak tahu utangnya udah berapa lama. Gimana ya Pak ya? Maksudnya kalau memang utangnya ternyata banyak, ya menurut gue sih wajar, apalagi kalau memang waktunya yang udah lama yang dikasih, ya kan, udah dibayar-bayar dan akhirnya sampai ngambil kunci maksa marah-marah kayak begitu sih menurut gue wajar ya. Mendingan kita tanya ke ibu langsung. Maksudnya bukan mencampuri ya, Mbak, tapi kita biar bisa cari tahu sebenarnya tuh ada apa ibu sampai marah-marah kayak tadi. Aduh, nggak mungkin. Saya tahu ibu saya seperti apa. Nggak mungkin deh, Mbak. Maksudnya Ya, nggak mungkin kalau kita harus tanya langsung sama ibu. Ini kita ketemu dulu deh sama ibu Mbak, gimana? Nggak mungkin. Saya nggak berani pulang. Saya takut, Mas, Mbak. Takut. Nah, ya udah deh gini deh Mbak, mending sekarang kita antar Mbak pulang dulu aja. Nggak nih. Enggak, kita antar Mbak pulang, tapi kita lanjutin besok aja. sekalian kita cari cara buat ngomong sama ibunya kayak gimana. Kita atur strategi lagi nanti. Yang penting sekarang kita antar Mbak pulang dulu, biar lebih tenang ibu juga sama ya Mbaknya ya. Yuk. Nah, ya semoga aja sih nggak ada masalah lagi ya antara Mbak Maya sama ibunya kayak tadi tuh. Ya, tetap aja sih caranya tuh aneh. Tetap aja juga bingung sama permasalahan ibunya sama yang tadi itu. Iya ya. Pak, sabar itu. Udah nih, Mas. Pasti lagi ya. Lagi-lagi. Emang ibu lihat, ibu tahu? Udah tahu dah orang saya warga sini. Emang dia sering nagih-nagih kayak begitu ya di daerah sini? Ya setahu saya sih gitu, dia suka minjem-minjemin uang gitu. Minjem-minjemin uang? Oh iya. Ya tapi kan kalau naiknya kecil banget gitu dia. Apa mau nanya? Tapi emang kalau minjemin duit itu emang suka pakai bunga-bunga berlebih ya? Kayak rentenir gitu modelnya? Wah kalau itu saya nggak tahu dah Mas. Soalnya saya takut nanti saya yang disalahin. Disalahin gimana Pak maksudnya? Ya nanti saya dituduh nyebarin gosip gitu. Ini deh Mbak, kalau misalnya kita pengen tahu itu gimana dong kalau misalnya Mbak bantuin kita deh. Mbak tahu nggak kira-kira orang-orang yang minjem uang ke Bu Janimah tuh siapa aja ya? Mending Mbak sama Mas tanya aja no langsung sama adiknya. Sama Titin. Adiknya Bu Janimah si Titin di sini. Bu Titin? Iya, Rumahnya di mana ya Bu? di Jalan Damai sono. Jalan Damai. Iya. Nah, kira-kira naik angkot 1 kali dah dari sini. Belok kiri dah, udah cari aja. Tanyain aja tuh Gang Damai itu. Gang Damai? Ya. Bu Titin, Gang Damai ya? Oh yaudah kalau gitu kita. Makasih Bu. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Ya. Udah. Bener Kang, Gang Damai ini kan? Ini Gang Damai.
Misi Bu, maaf ganggu. Ini rumah nomor 3 ya? Iya betul. Ini rumahnya Bu Titin benar? Iya, saya Ibu Titin. Oh, Ibu dengan Bu Titin benar. Ada masalah apa, Mas? Oh enggak ada masalah apa-apa Bu. Kita cuma pengen ngobrol aja sebentar tentang Bu Janimah. Aduh, maaf, Mas. Saya buru-buru banget. Kok sampai ada kamera-kamera begini? Iya, makanya kita kita mendingan ngobrol ngobrol sebentar biar aja ibu dulu, Bu. tahu. Bang. Loh kok Maaf ya. Saya buru-buru banget ya. Mbak? Bentar nih. Ini Unai nelpon nih sama Wak. Oh ini, aduh gimana dong ini cepetan Bang. Gini, lo udah urusin aja Unai sama Baola, terus lo kejarin aja gimana? Tapi nggak apa-apa. Kamera bagi dong. Ya udah splitin. Ayo, Halo, naik gimana? Bang. Oh, ya udah gini aja deh. Lu share lo ke gua langsung ke sana ke kuburannya. Iya. Iya. Oke, lu share lo aja langsung gua ke sana. Oke, yuk. Kita langsung ke kuburan katanya. Mbak kok buntutin saya? Bukan buntutin Mbak. Ini Mbak, sebenarnya saya cuma mau ngobrol aja sebentar sama Mbak masalah Bu Janimah. Masalah apa ya? Gini Mbak, sebenarnya saya di sini dimintain tolong mengenai masalahnya Bu Janimah. Jadi saya diminta tolong sama Maya untuk mencari tahu karena selama ini tuh warga-warga nuduhnya kalau Bu Janimah ini rentenir, Mbak. Ya Allah, kamu itu sok tahu banget sih, pengen tahu urusan orang aja. Bukan ingin tahu urusan orang, enggak. Hanya di sini mau bantu Maya karena Maya juga nggak terima kalau ibunya dituduh sebagai rentenir, gitu loh maksudnya. Saya juga peduli, Mbak, sama kakak saya. Emang saya nggak peduli? Bagaimanapun juga dia kan kakak saya. Ya, makanya saya ngobrol sama Mbak, gimana baiknya kalau kita sama bantu Maya, Mbak, biar Ibu Janimah itu nggak dituduh sembarangan sama orang lain. Sebenarnya kakak saya tuh dulu tuh punya susah banget. Susah. Keluarga kita tuh teraniaya. Maya, maksudnya gimana? Dulu waktu orang tua kita pinjem uang di rentenir, kami sampai diusir-usir dari rumah. Diusir dari rumah? Sama rentenir itu. Ya Allah. Bahkan Mbak, kakak saya, Janimah, pernah mau dijual ke tuan tanah. Tapi alhamdulillah Mbak, bagaimanapun juga kakak saya itu udah banyak ngebantu, mengangkat derajat orang tua. Bahkan saya hidup sekarang seneng, itu karena dia. Sekarang keluarga kita udah seneng, udah banyak duit Mbak. Dia yang membantu kita semua. Ya Mbak, mohon maaf sebelumnya. Tapi kan ya sekarang usahanya kan bukan berarti harus meminjamkan uang lalu dibungain, Mbak. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan kita, bukan urusan Mbak. Allah Maha Adil. Bukan maksud saya ngasih tahu Mbak atau nyeramain enggak maksudnya saya mengingatkan, bukannya itu kurang baik ya Mbak. Udah Mbak, saya permisi. Bang, kiri Bang. Mbak. Bang, kiri Bang, ada yang kiri Bang. Mbak Titin, Mbak. Loh, kok kalian nelfon? Bentar. Halo, Yo? Iya. Gimana? Udah, gue masih di angkot, tadi turun gitu aja. Belum dapet informasi banyak, tapi ada. Ntar gue ceritain sama lu. Itu di mana sih? Hah? Ngapain? Yang bener? Aduh, gue ke situ nih. Ya lo kirim Carlong aja. Masih deket. Yaudah gue pakai angkot aja deh kalau gitu. Iya. Naik gue. Gimana? Itu Ibu Janimah. Tadi gue udah kesini sama Ola, tapi kenapa ya? Kayaknya dia aneh deh. Masa dia celingak. Kenapa ya? Itu makamnya siapa? Kok dia nyebar kayak begitu? Itu dari tadi di sini. Tuh, lihat tuh. Itu dia ngomong sendiri. Nah. Jangan-jangan bener dia pakai pesugihan, bisa aja kan? Tapi kemungkinan besar. Tapi kemungkinan besar kan gitu. La ilah. Kamu dari tadi menurut saya kan? Iya. Enggak Bu, Ibu tenang dulu deh Bu. Ibu tenang dulu, jangan kepancing emosi Bu. Kita kesini bukan buat ngikutin Ibu ataupun ngeliat-ngeliat Ibu. Kita bisa ngobrol sebentar nggak Bu?
Terus kamu ngapain ikutin saya? Saya tuntut kamu ya. Matiin itu kamera. Iya Bu. Saya bilang matikan. Iya, kamera mati. Saya nggak mau begitu. Iya, kamera mati. Bu. Iya Bu. Gini Bu, tadi kan saya sempat dengar Ibu bilang kalau misalkan Ibu malah ketawa-ketawa, kalau boleh tahu itu makam siapa Bu? Loh, itu bukan urusan kamu. Itu makam bapak saya. Iya, tapi tadi Ibu kayak bilang menikmati uang, menikmati Itu uang urusan begitu. saya. Saya kasih uang ke orang-orang itu. Itu urusan saya. Bukan urusan kamu. Saya wajar menikmati. Ya kita ngerti, cuman kan kasihan Bu orang-orang itu Bu. Tidak peduli buat saya. Bu, baik-baik Bu. Ingat ya, jangan pernah ngikutin saya lagi dan jangan pernah deketin anak saya lagi. Dengar kamu? Bu ini kan kasihan Bu. Bu, astagfirullahaladzim. Lah pergi kan. Bu. Ah, udah nggak ketangkep. Apaan sih kalian kejar-kejaran gitu? Enggak, tadi kan gue di sana ngeliatin kan. Dia ketahuan kita, terus kita dilempar tanah kayak gitu. Lo tadi Pakai gua sama Jaren jatuh lagi ditabrak. tadi. Marah-marah gitu sih, barusan gue sama Jaren mau ditabrak. Kayak gini. Ini jangan ngobrol di sini, situ aja. Ada apa sih sebenarnya? Enak tengah jalan. Enak tengah jalan. Apaan sih? Tadi kan gue ngikutin, gue ngeliatin kan sama Kiki kan. Ini ada yang aneh. Kalau orang yang namanya ziarah, itu kan pasti bunganya ditaburin kan. Iyalah. Kalau sama dia itu disebar-sebar. Nah, dan anehnya lagi lu tau nggak, air mawar itu kan biasanya kan dikasih, Iya buat ke makam ini kan? diusap ke muka. Bercanda. Dan dia tuh nggak ada. Kalian salah lihat ini. pasti Bentar salah. dulu. Dan dia tuh nggak ada kayak empati sedih-sedihnya. Dia malah ngakak-ngakak di kuburan. Hah? Ini pasti ada yang nggak beres nih sama dia. Entah dia pakai hal-hal yang mistis atau enggak. Nih gue yakin banget ada yang nggak beres nih. Bisa jadi tuh. Bu Titin cerita, katanya dulu mereka tuh sering diusir juga sama rentenir karena orang tua mereka tuh sempat minjem uang juga ke rentenir. Nah, bisa dibilang Bu Janima tuh dulu hidupnya susah banget yo. Serius? Iya, nah Bu Janima ini yang bisa ngangkat harta martabat keluarganya. Ya Bu Titin akhirnya nggak suka dan pergi gitu aja. Ya wajar. Tadi Bu Titin juga sempat bilang kalau dia tuh kayak ngebalas dendam ke orang-orang, mau nunjukin ke orang-orang kalau misalnya keluarga mereka sekarang udah bisa, udah berada. Ya udah aneh kan dari tadi kan. Oh, Aneh. ya udah gini. Mendingan, kita sambil jalan mobil nggak enak di sini? Yaudah yuk, gue ikut ke mobil deh. Mendingan kita langsung kasih tahu Maya aja. Kau udah ada rekamannya tadi kan? Udah ada gambar, udah ada. Gue juga ada rekamannya. Kita tunjukin aja sama Maya. Ya buat bukti ya. Iya.